Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwasi. Sama saya Roihatul Jannah akan membahas mengenai budaya-budaya Islam Nusantara yang masih berkembang di wilayah kami. Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang dikenal tokoh-tokohnya yaitu Wali Songo, yang kemudian proses pengislamannya dilakukan dengan cara damai dengan mengakulturasikan budaya dan sekarang menjadi budaya lokal yang ada di Indonesia. Antaranya budaya-budaya ini ada tahlilan, mapati, mitoni, puji-pujian, kemudian ada Isra Mi'raj, Maulidan, dan banyak sekali yang masih berkembang. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tahlilan, mapati, dan mitoni. Langsung saja simak videonya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang budaya Islam Nusantara. Salah satunya yaitu tahlilan. Kata tahlilan berakar dari kata halala yuhalilu tahlilan, yang artinya membaca la ilaha illallah. Kemudian istilah ini merujuk pada budaya membaca kalimat dan doa-doa yang terdapat dalam ayat Al-Quran, dengan harapannya pahala ini dihadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, biasanya di daerah desa, seperti di daerah desa saya sendiri, yaitu Desa Bendungan, Kecamatan Kuarasan, di desa saya itu melaksanakan tahlilan 7 hari setelah meninggalnya seseorang, 40 hari setelah meninggalnya seseorang, 100 hari setelah meninggalnya seseorang, 1000 hari setelah meninggalnya seseorang, atau sering disebut di dalam bahasa Jawa itu nyewu atau mendak pisan. Selanjutnya itu mendak pindo. Yang terakhir itu ngwis-ngwisi, yaitu terakhir melaksanakan tahlilan dan selamatan untuk orang yang telah meninggal. Nah, biasanya di dalam tahlilan atau setelah tahlilan itu diberikan hidangan kepada orang-orang yang sudah melaksanakan tahlilan. Hidangan ini tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya memberikan sodakoh dari keluarga yang telah meninggal kepada orang-orang yang telah melaksanakan tahlilan tersebut, berupa makanan dan berupa makanan mentah dan makanan matang. Dan biasanya kalau setelah 7 hari meninggalnya seseorang itu yang ikut tahlilan diberikan uang sodako. Tujuan kedua memberikan makanan kepada seseorang dalam tahlilan yaitu guna untuk memuliakan tamu dan sodako. Tahlilan biasanya dilakukan ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat isya. Budaya Islam Nusantara yang kedua yang ada di desa saya yaitu yasinan. Yasinan di daerah desa saya sampai saat ini masih ada dan alhamdulillah masih berkembang. Nah, ada perkumpulan dari bapak-bapak atau para remaja laki-laki untuk melaksanakan yasinan rutin. Yasinan rutin bapak-bapak biasanya dilakukan pada malam Jumat dan ba'da sholat isya, dan dilakukan secara bergilir dari rumah ke satu, kemudian minggu depannya ke rumah yang selanjutnya atau ke rumah lainnya. Dan ada juga rutinan yang dilakukan oleh perkumpulan ibu-ibu atau remaja putri, yaitu yasinan yang dilaksanakan pada malam Rabu dan dilaksanakan bergilir dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Dan yasinan ini dilakukan setelah ba'da sholat maghrib. Lanjut, saya akan membahas mengenai ngapati atau mitoni. Ya, budaya ini sudah berkembang dari zaman dahulu, dan budaya ini juga bukan serta-merta dilahirkan atau diciptakan atau dibudayakan secara sengaja, tetapi budaya ini memang sebagai warisan ajaran-ajaran agama luhur dahulu. Kata mapati ini berasal dari papat dalam bahasa Jawa, kemudian dalam bahasa Indonesianya yaitu empat, di mana ada sebuah riwayat hadis Imam Muslim
Artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian segumpal darah dalam waktu 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Dari hitungan 40 hari ini, dari masih menjadi sperma kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, ini adalah masing-masing 40, jika dikali berarti 120. Jika kita rubah menjadi bulan, otomatis 120 dibagi 30, nah berarti ada 4 bulan. Makanya ini dinamakan ngapati atau 4 bulanan. Nah, karena seperti hadis tadi, di mana seorang malaikat meniupkan ruh dan mencatat 4 hal tersebut, maka ulama Nusantara ini mengajak kita semua untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya si jabang bayi ini menerima ruh yang baik, rupa yang sempurna, amal yang baik, rizki yang barokah, serta diberikan umur yang panjang dan mati dalam keadaan husnul khotimah atau membawa iman. Kenapa dalam pelaksanaan ini kita harus mengundang para tetangga dan sanak famili kita? Karena pada pelaksanaan ini di dalamnya adalah memanjatkan doa untuk si jabang bayi, di mana ketika doa ini dilaksanakan bersama-sama dengan orang yang banyak, insya Allah jalan menuju kabul itu akan terlaksana. Kemudian, kenapa harus ada berkat di dalam pelaksanaan ini? Nah, berkat ini merupakan ucapan tanda terima kasih kepada sang pemilik hajat, kepada para hadirin yang berkenan hadir untuk ikut serta mendoakan si jabang bayi tersebut. Lalu kenapa ada berkat yang dibawa pulang? Nah, berkat yang dibawa pulang ini menjadi saksi atau bukti bahwa beliau ini ikut serta dalam mendoakan si jabang bayi tersebut. Mitoni berasal dari kata pitu atau dalam bahasa Indonesianya 7, yaitu 7 bulanan. Kita sudah melaksanakan 4 bulanan, kenapa 7 bulanan masih tetap kita laksanakan? Inilah budaya Islam Nusantara. Seperti yang saya katakan tadi dari awal bahwa budaya ini bukan serta-merta diciptakan atau dibudayakan dengan sendirinya, tetapi hal ini sudah berkembang dari zaman dahulu melalui ajaran-ajaran agama luhur. Dasar pelaksanaan mitoni ini yaitu dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang artinya, Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya. Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah ia dengan kandungan dengan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya. Apabila engkau beri kami anak yang saleh, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. dari ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa, di mana waktu itu Ibu Hawa sedang mengandung, awalnya ringan kemudian menjadi berat dan semakin berat, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bayi yang dikandungnya ini lahir dengan menjadi anak yang saleh dan sempurna. Kita semua mengharapkan bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan selamat, sehat, rupa yang sempurna, serta dimudahkan dalam proses lahiran ibundanya. Mengenai berkat tadi, ini sama seperti ucapan terima kasih dan sodako untuk para hadir yang berkenan mendoakan si jabang bayi dan ibundanya atau yang mempunyai hajat. Pelaksanaan ini memang tidak dilaksanakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana pada zaman Nabi Adam pun beliau tetap berdoa supaya bayi yang dikandung ini lahir dalam keadaan sehat, rupa yang bagus, dan memiliki amal yang soleh dan sempurna. Seperti itu. Jadi kita
sendiri sebagai manusia biasa, kenapa tidak melaksanakan atau mendoakan secara bersama-sama untuk si jabang bayi dan ibundanya? Budaya-budaya ini sangat baik dilaksanakan. Kenapa? Karena di situ bukan hanya ada unsur hubungan kita dengan Tuhan, tetapi di situ juga ada unsur hubungan kita dengan sesama manusia, di mana di situ ada unsur sosialnya, kita bertemu dengan tetangga, sanak famili, ikut serta mendoakan, kemudian ada sodakohan juga di situ. Maka nilai-nilai yang ada di dalam budaya ini adalah nilai yang baik. Dan kita juga pelaksanaannya berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.